Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Bapak dan Ibu serta jamaah salatul maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat umur yang diberikan sehingga memungkinkan kita menambah pundi-pundi persiapan kita di yaumil akhir. Saudaraku yang berhadir, saya diminta untuk mengisi kajian tematik. Pertama yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian adalah yang pertama, saya mungkin memberikan bentuk kajian yang berbeda dari apa yang mungkin sudah menjadi rutinitas kita di masjid ini. Dengan demikian, wawasan, pemahaman kita semakin bertambah. Kajian ini tidak bermakna membatalkan apa yang Bapak Ibu pahamkan. Tetapi mungkin memberi dari perspektif yang berbeda. Tetap berangkat akan dimulai layaknya kajian dengan bagaimana kita melandasi kajian kita dari berdasarkan pijakan-pijakan Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian nanti kita lihat pandangan para sahabat atau para salaf. Kemudian ulama-ulama kontemporer atau yang sekarang. Dan mungkin pandangan beberapa ahli agar kajian kita itu menyentuh bumi. Tidak berhenti sebagai pengetahuan, harapannya akan membangun sebuah kesadaran baru, akan membangun sebuah inspirasi baru untuk memberi nilai tambah dalam kita memahami sekaligus mengamalkan atau langsung menginternalisasi, mengimplementasi pengetahuan yang kita peroleh. Saya berkata bahwa idealnya ilmu itu haruslah amaliyah. Kalau lahir ilmu tetapi bertambah ilmu tapi tidak bertambah amal, itu mungkin bisa jadi pertanyaan. Sebaliknya, kalau beramal, ya ilmiah. Jangan semangat belajar, semangat beragama, semangat beramal, tetapi tidak dilandasi kepada pengetahuan-pengetahuan yang terkait dengan apa yang akan dilakukan. Saudaraku, saya akan memulakan kajian ini dengan satu tema, bagaimana kita memahami kembali atau mencoba paradigma lain tentang arti amal soleh. Bagaimana kita memaknai arti amal soleh atau paradigma kita tentang amal soleh. Seperti saya katakan, kita akan mulai nanti dengan amal soleh dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Kemudian pandangan para sahabat dan ulama. Maksudnya di sini ulama-ulama kontemporer, ulama kekinian. Kemudian perbedaan sikap keagamaan dalam memaknai apa yang kita jadikan topik. Kemudian paradigma amal soleh yang integratif. Dan kemudian bagaimana kita membangun kesadaran baru
tentang makna amal soleh itu. Saudaraku, kita mulai dengan bagaimana amal soleh disebutkan dalam Al-Quran. Kalau kita perhatikan, ini hanya 1, 2, 3, 4 saja. Dari 70 sampai 73 ayat yang terdapat dalam Al-Quran yang bicara tentang amal soleh. Kita mulai dari Al-Baqarah ayat 25. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian firman Allah dalam An-Nisa ayat 57. Walladzina amanu wa 'amilus solihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. An-Nisa ayat 57. Dalam An-Nahl ayat 97. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Ini falaman. Falanuhyiyannahu hayawatan thayyibah. Apa kata Allah? Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dalam Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Bapak Ibu, ditelisik Al-Quran, dalam Al-Quran itu ada 70 dari 73 ayat amal soleh yang katanya 70 dari 73 itu kata urutan kedua setelah sebutan iman. Jadi asal menyebut iman diiringi dengan kata-kata wa 'amilus sholihat. Sebanyak 70 dari 73 ayat amal soleh. Pertautan iman dan amal soleh adalah laksana benda dengan bayangannya. Jadi mustahil orang yang mengaku beriman tidak beramal soleh. Seperti satu sosok diri dengan bayangannya pasti ada. Dan amal soleh adalah aktualisasi, realisasi, ekspresi, dan perwujudan atau pengejawantahan keimanan itu. Kalau agama itu diibaratkan sebatang pohon, alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibah asluha tsabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahin bihidni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allam yatadakkarun. Tidakkah kamu perhatikan kata Allah bagaimana Allah membuat kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya jauh menghunjam ke dalam bumi, batang dan cabangnya mengangkasa dan setiap tahun dia mengeluarkan buah, setiap musim dia mengeluarkan buah. Ditanya Ibnu Abbas, apa yang dimaksud dengan kalimat yang baik? Kalimatan thayyibah adalah akidah yang baik. Jadi agama yang baik itu seperti pohon yang baik.
Tanda akar yang baik, arkanul iman itu artinya. Tanda arkanul iman seseorang itu baik, imannya bagus, rukun imannya pasti tumbuh arkanul Islam. Batang dan cabang dan ranting adalah aktualisasi. Dari kebagusan bibit, kebaikan bibit, aktualisasi dari kebagusan iman itu akan melahirkan orang pasti sholat, pasti puasa, pasti zakat, pasti infak. Tapi hakikat sebatang pohon pada akhirnya adalah tujuan semua itu. Adanya keimanan yang melandasi lahirnya ibadah-ibadah yang dilakukan pada hakikatnya bukan berhenti pada itu, tetapi sebuah pohon itu pasti diharapkan buahnya. Buahnya itu adalah akhlakul karimah, ihsan. Jadi iman, Islam, ihsan. Itu sering disebut dalam beberapa hadis. Jadi kalau memang bibit imannya nggak bagus, pasti amalnya nggak ada, pasti perbuatan perilakunya tidak akan mengalami perubahan. Lalu bagaimana amal soleh dalam perspektif hadis? Mari kita lihat. An Abdullah bin Mas'ud, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi itsnatain rajulun ataahu Allahu mala fasallatuhu ala halakatihi fil haqq wa rajulun ataahu Allahu al-hikmata wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Tidak ada iri kecuali kepada dua orang. Seseorang yang Allah beri harta, lalu ia habiskan di jalan kebenaran. Dan seseorang yang Allah beri hikmah, lalu ia mengajarkannya. Kalau ketemu seperti orang ini, maka iriilah. Cemburulah, kok bisa dia ya? Ya Allah, kapan saya bisa seperti itu? Boleh iri. Para ulama menafsirkan menghabiskan harta di jalan yang benar sebagai bentuk yang dimaksud di situ amal soleh sosial. Dan mengajarkan hikmah atau mengajarkan ilmu sebagai amal soleh ilmu. Hadis yang kedua dari Abi Hurairah, kalau Rasulullah SAW, yatba'ul mayyita thalathatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu wa yarji'u thnani wa yabqa wahid yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. 3 hal mengikuti mayit, keluarganya, hartanya, dan amalnya. 2 kembali, 1 tinggal bersamanya. Keluarganya dan hartanya kembali, amalnya yang tinggal. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan status hadis sahih. Yang dimaksud amal di sini adalah amal soleh yang menjadi bekal abadi. Yang ketiga, masih dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min 3, shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lah." Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim dengan status sahih. Hadis ini menegaskan amal soleh mesti bersifat produktif dan berkesinambungan. Jadi tidak berhenti, terus mengalir. Yang keempat, Rasulullah berkata, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis ini diriwayatkan Ahmad, dinilai hasan oleh Al-Albani. Hadis ini menegaskan bahwa amal soleh yang terbaik adalah amal yang membawa dampak sosial. Bukan hanya ritual individual. Kita lihat hadis yang kelima, bicara tentang persendian.
fil insani salasima ya, apa? Salasimatin wa sittuna mufsila. فعليه أن يتصدق عن كل مفصيل منه صدقة قالوا ومن يطيق ذلك يا رسول الله قال النخاعة في المسجد تدفنها والشيء تنحيه عن الطريق فإن لم تجد فيجوز عنك ركعتان ترقعهما من الضحى. Pada setiap persendian manusia itu terdapat 360 persendian, kata Rasulullah. Maka ia harus bersedekah untuk setiap persendiannya. Para sahabat bertanya, siapa yang sanggup melakukan itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, mengubur ludah di masjid yang engkau temukan, atau sesuatu yang engkau singkirkan dari jalan, itu adalah sedekah. Jika tidak mendapatinya, maka cukup bagimu 2 rakaat duha. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dengan status sahih. Saudaraku, kalau kita telisik dari rangkaian hadis-hadis yang kita bacakan tadi itu, menunjukkan bahwa ada urutan prioritas. Amal soleh sosial memiliki prioritas utama karena manfaatnya dirasakan langsung oleh orang lain. Sesuai dengan kaidah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Ibadah ritual seperti sholat duha adalah pengganti, backup, ketika ruang sosial terbatas, agar setiap persendian kita mendapatkan sedekah harian. Para ulama menegaskan bukan berarti sholat duha lebih rendah nilainya, bukan. Tetapi fungsinya adalah penyempurna saat seseorang tidak bisa melakukan amal sosial. Ini menghubungkan amal soleh sosial, sedekah, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu atau menimbulkan gangguan di jalan dengan ibadah sunnah atau dengan sholat duha. Bapak Ibu menguburkan ludah di masjid, bayangannya jangan masjid di sini ya. Masjid masa Rasul dulu itu cuman di atas apa saja, dibuka lapangan saja gitu. Jadi kalau ada yang meludah, nah itu maksudnya ditutupi dengan pasir itu gitu ya. Jadi boleh disimpulkan hadis ini menunjukkan keluasan makna sedekah dan amal soleh. Bukan hanya harta, tapi juga amal sosial yang sederhana. Amal sosial lebih utama karena manfaatnya langsung. Sedangkan ibadah sunnah berfungsi sebagai penyempurna kalau memang kita kesempatan untuk beramal sosial terbatas. Nah, ulama salaf dan khalaf dan kontemporer sepakat pentingnya keseimbangan. Hubungan dengan Allah atau ibadah ritual dan hubungan dengan manusia atau amal sosial. 2 hal yang harus dijaga, hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah adalah ritual kita, arkanul Islam, tapi menjaga hubungan dengan manusia adalah hablum minan nas melalui amal-amal soleh. Bagaimana pandangan para sahabat atau ulama salaf tentang amal soleh ini? Abu Darda berkata, aku lebih mencintai menolong orang yang membutuhkan daripada beriktikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Ini menunjukkan bahwa amal sosial yang konkret seringkali lebih utama dibandingkan ibadah sunnah yang sifatnya ta'abbudi atau ritual vertikal itu.
Imam Hasan al-Basri, tabi'in, kelompok masuk beliau ini kelompok tabi'in, berkata, bukanlah amal soleh itu hanya sholat dan puasa, tetapi juga menolong orang yang terzalimi, menafkahi anak yatim, dan memperbaiki keadaan masyarakat, membantu duafa, menolong para janda, membersihkan got-got yang bisa menimbulkan banjir yang akan mengakibatkan nanti kalau datang hujan terjadi banjir. Ketika banjir nanti terjadi, orang yang lagi hamil terpaksa dibawa ke rumah sakit dalam keadaan darurat, tiba-tiba mogok mobilnya. Meninggal bayinya di jalan. Maka upaya kita dengan melakukan perbaikan-perbaikan itu adalah bagian dari amal soleh yang konkret, yang bahkan nilainya bisa lebih tinggi ketika keadaan itu sangat amat mendesak. Bagaimana pandangan cendekiawan dan muslim kontemporer? Saya sampaikan pandangan Profesor Dr. Quraish Shihab. Amal soleh tidak terbatas pada hubungan vertikal antara hamba dan Tuhannya, tetapi mencakup segala aktivitas yang membawa maslahat bagi kehidupan manusia secara luas. Itu dalam tafsir Al-Misbahnya. Syafi'i Ma'arif mengatakan kita menghadapi krisis amal soleh dalam dimensi sosial. Banyak orang rajin beribadah, tetapi abai terhadap keadilan sosial. Ini menandakan kegagalan memahami agama sebagai pembebas umat dari ketertindasan. Sayyid Qutb berkata, amal soleh bukanlah sekedar amal soleh dalam pengertian individual, tetapi amal yang mengubah struktur masyarakat agar lebih adil, agar lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Itu disampaikannya pada bukunya Tafsir Quran fi Zilalil Quran, dalam tafsir Al-Asr. Jadi membincang tentang wal asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Keterlibatan aktif di tengah-tengah masyarakat untuk membangun peradaban. Saudaraku, besarnya perhatian agama yang dalam hal amal soleh ini, dalam hal ini adalah Islam terhadap masalah sosial, memang terindikasi ketika kita melihat beberapa kenyataan. Yang pertama, dalam Al-Quran atau kitab-kitab hadis, proporsi terbesar itu berkenaan dengan urusan muamalah. Ada penilaian, ada penelitian, perbandingan antara ayat-ayat ibadah dengan ayat-ayat yang menyangkut kehidupan sosial adalah 1:100. Jadi kalau ada satu ayat bicara tentang ritual, tentang ibadah, 100 bicara tentang tata kelola hubungan kemanusiaan. Artinya untuk satu ayat ibadah ada 100 ayat muamalah. Masalah-masalah yang terkait dengan persoalan keumatan. Kedua, bahwa ditekankannya masalah muamalah atau sosial dalam Islam adalah kenyataan bahwa bila ibadah dilakukan bersamaan waktunya dengan urusan muamalah yang penting, maka ibadah boleh dipercepat atau mungkin ditangguhkan, tapi bukan ditinggalkan ya. Contoh misalnya, ketika Rasulullah lagi mengimami sholat, tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi di barisan ibu-ibu. Maka Rasulullah mempercepat sholatnya. Mempercepat selesainya maksudnya.
Ketiga, bahwa ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan atau segi sosial atau keumuman kepada kebanyakan orang diberi kemanfaatan lebih besar dari ibadah yang bersifat perseorangan. Di mana kita temukan itu? Sholat jamaah lebih tinggi daripada sholat sendiri-sendiri. 27 derajat, begitu ya. Yang keempat, dalam Islam terdapat ketentuan, bila urusan ibadah ritual dilakukan tidak sempurna atau batal, bisa diganti dengan ibadah sosial. Di mana pula ini? Kalau sudah tua, orang tua kita nggak sanggup lagi puasa, bayar fidyah. Itu kan untuk bagi-bagi kepada orang-orang fakir. Jadi nggak boleh dipaksakan harus puasa. Enggak. Memberi makan orang miskin. Saudaraku, ketika kita memahami nanti makna amal soleh ini, maka kita lihat dalam perbedaan sikap keagamaan, kesalehan yang sifatnya individual bedanya dengan kesalehan sosial. Pertama dari aspek fokus. Kalau kesalehan individual, ta'abbudi, maka fokusnya adalah beribadah dalam rangka hablum minallah. Puasa sunat, sholat sunat rawatib, sholat malam, siap sholat malam, sholat duha. Pokoknya yang ritual-ritual itu. Atau mungkin umrah. Ada rezeki lagi umrah misalnya. Ini contohnya. Atau memperbanyak zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaik. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu contoh kesalehan individual yang fokusnya hablum minallah. Dan dari aspek esensi, tipikal yang mengedepan kesalehan individualnya adalah orangnya biasa introspektif. Orangnya lebih banyak merenung, mengintrospeksi diri, menganalisis diri, dan kontemplatif. Kontemplatif ini cenderung meninggalkan urusan dunia. Risikonya yang sering terjadi mungkin ada bisa memunculkan keegoisan spiritual. Keegoisan spiritual itu seperti apa ya? Ya puasa sunatnya luar biasa, tetangganya sakit nggak dilihat. Atau nggak makan nggak dibantu, misalnya. Jangan tanya puasanya untuk menjelaskan betapa dia faham arti lapar. Tetapi tidak tumbuh empati atau kurang peduli terhadap nasib orang lain misalnya. Nah, kalau dibandingkan dengan mereka yang memiliki dominan kesalehan sosial, fokusnya hablum minan nas. Contohnya membantu duafa, melakukan advokasi, keadilan untuk mendapatkan keadilan, menjaga lingkungan, bila perlu mengkritisi kebijakan pemerintah, bila perlu memperjuangkan dengan melakukan menguji judicial review terhadap undang-undang yang berpotensi. Orang ini membangun sebuah transformasi kehidupan dari ketidakadilan supaya bisa adil, dari kezaliman supaya jangan terjadi kezaliman lagi. Dan profetik. Profetik itu apa? Profetik itu melakukan tindakan-tindakan dalam rangka menjalankan misi-misi kenabian kaitannya dengan kehidupan. Ada juga risikonya bagi orang yang dominan di sini. Sering mengalami tekanan sosial. Tapi orang ini membumi.
Orang ini dirasakan betul kehadirannya ketika masyarakat membutuhkan bantuan. Bapak, Ibu, dan saudaraku, yang kita butuhkan itu bukan salah satunya, tapi dua-duanya, jadi integratif. Kita hanya ingin mengingatkan bahwa paradigma amal soleh itu harus integratif, harus gabungan. Kalau tadi kalau ibadah ritual wajib itu, maka sumber perintahnya adalah fardhu ain, jelas dan rinci dalam Quran dan hadis. Sumber perintah bagi orang yang beramal soleh sosial, menolong, jujur, bersedekah, melakukan advokasi dan lain-lain, sumber perintahnya dianjurkan itu dalam Quran dan dalam hadis. Kadang sifatnya fardu kifayah, tapi bersifat luas. Kalau fokus tadi ibadah ritual itu wajib, kalau fokusnya hablum minallah. Tapi kalau amal soleh hablum minannas, hubungan dengan upaya memberikan kontribusi terbaik supaya hubungan antara sesama manusia itu menjadi lebih baik. Dari aspek balasan di dunia, orang-orang yang melakukan lebih kepada harus melakukan yang melakukan ibadah ritual atau maka dia memiliki ketentraman hati, doanya lebih mustajab, hidupnya diberkahi. Nah, bagi orang yang beramal sosial, pertolongannya nyata, dimudahkan urusannya, rezekinya lancar. Balasan di akhirat bagi mereka yang saleh secara individual, ada ampunan, ada surga, selamat dari neraka. Bagi orang yang beramal sosial, mendapatkan pahala yang besar. Amal jariah punya naungan nanti di hari kiamat. Contohnya apa? Contoh hadis yang mendukung bahwa kita harus secara individual, harus soleh. Islam itu dibangun di atas 5 kan. Arkanul Islam itu kan bunyal Islam ala khamsin, salat, zakat, puasa. Nah itu dasarnya. Nah, amal sosial dasarnya apa? Ada hadis tentang 3 orang yang terjebak dalam gua. Lewat amal sosial mereka, akhirnya mereka berhasil keluar dari gua itu. Artinya apa? Tidak ada yang keliru dari dua-duanya. Tetapi yang dibutuhkan adalah mestinya ada upaya kita untuk bisa menguatkan pada 2 posisi ini. Tidak meninggalkan ibadah, ritual ibadah sebagai bagian dari pondasi dasar agama. Ya. Jadi bukan untuk dipertentangkan ini, Bapak Ibu. Ya. Bukan untuk dipertentangkan. Ya. Tetapi harus terintegrasi dan menolak dualisme antara ibadah dan kerja sosial. Jadi yang penting kita tekankan adalah amal sunnah ritual dan amal soleh tidak bertentangan. Tetapi harus terintegrasi. Islam menolak dualisme antara ibadah dan kerja sosial. Ibadah ritual itu wajib karena ia adalah fondasi agama. Ibarat bangunan rumah, dia menjadi bagian yang akan memperkokoh seluruh aktivitas sosialnya. Jadi menafikan pondasi bangunan, lantas memperbanyak dinding, atap, dan perhiasan itu tidak ada artinya. Amal soleh sosial itu adalah seperti dinding, atap, atau perhiasan. Memperindah dan memperkuat bangunan. Saudaraku, keduanya tidak boleh dipisahkan. Ibadah ritual itu menguatkan spiritual kita. Kita tidak pernah kehilangan ruh dan kedekatan kepada Rabbi serta kesemangatan
dan amal sosial itu adalah bukti nyata, implementasi dengan menebar banyak manfaat yang nyata. Hanya dengan dua komponen ini, mudah-mudahan kita akan selamat dunia dan akhirat. Saudaraku, ada lagi yang kita lihat ini. Sekedar untuk kita introspeksi diri masing-masing atau untuk kita mencoba menganalisis diri kita lah. Perbedaan-perbedaan karakter. Kalau orang yang mengedepan kesalehan individualnya atau mengedepan ta'abuni, fokusnya tadi sudah jelas ya. Lebih banyak terfokus kepada hablum minallah. Menjaga hubungan vertikal kepada Allah. Nah, kesalehan sosialnya atau muamalahnya cenderung introspektif dan kontemplatif. Lebih banyak mengurung diri dalam ritual ibadah. Kalau diajak, ayo kita ke sana. Ada teman sakit, aduh saya nanti malah hilang duha saya. Maaflah misalnya. Mengurung diri dalam ibadah ritual. Ayolah jadi pengurus masjid. Waduh saya nggak bisa lagi urusan-urusan kayak gituan. Saya fokus ibadah saja. Ketika berkata fokus ibadah itu maksud dia ini. Gitu loh. Seolah-olah ngurus masjid nggak ibadah. Seolah-olah. Jadi pengurus masjid nggak mau. Dalam interaksi sosial sering terlihat pasif. Lebih suka menjaga jarak daripada terlibat aktif dalam problema masyarakat. Diajak rapat jarang datang atau malah nggak datang. Ada perkumpulan RT, ada arisannya misalnya. Apaan itu arisan? Jadi sudah agak suka menjaga jarak gitu ya. Nah, itu yang dikhawatirkan kemudian risiko yang muncul adalah egoisme spiritual. Merasa sudah lebih baik karena rajin ibadah kepada Allah. Tapi kurang peka terhadap persoalan atau tidak memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Ya, contoh nyata misalnya seseorang yang rajin sholat, puasa, zikir, tetapi kurang berkontribusi dalam kegiatan sosial. Enggan bergotong royong, tidak peduli bagaimana tetangganya, apakah sedang mengalami kesulitan atau tidak. Ada sebuah fenomena yang kadang-kadang miris juga, Bapak Ibu. Miris kita rasakan gitu ya. Kalau lihat cara jalannya, cara apanya, tawadu betul. Tapi ya tetangganya sakit, nggak dilihat. Atau misalnya ada orang mau menjenguknya ke rumah, menaik ke rumahnya, diintip dari dalam begitu. Atau pernah lihat tidak? Kadang-kadang di YouTube itu, dengan pakaiannya yang sangat islami itu, tapi begitu kesenggol mobilnya, sumpah serapah dan apa segala macam, keluar. Jadi rutinitas ritualnya itu tidak mampu menahan aktivitas geraknya yang jangan sampailah di luar kewajaran begitu. Ya. Jadi ini salah satu bentuk side effect dari orang-orang yang memang terlalu mengedepankan atau menguatkan bahwa yang dimaksud dengan ibadah itu ya ritual. Di luar itu ya tidak. Atau kurang lah. Bukan tidak, kurang. Nah, kalau mereka yang mengedepankan kesalehan sosial, yaitu tadi, pertama itu tadi dikatakan bahwa mereka lebih peka terhadap masalah sosial karena mereka mengedepankan lebih tertuju pada hubungan horizontal antara sesama manusia atau hablum minan nas. Karakter sosialnya, orang ini banyak terlibat aktif untuk menjawab kalau ada apa-apa yang terjadi pada masyarakat. Si anu meninggal, cepat datang dia. Cepat, orang pertama mungkin dia datang. Dengar sakit, pertama menawarkan kendaraan. Kalau ada rapat, aktif bicara dalam rapat itu.
dan menjaga harmoni sosial. Ya. Jadi kehadirannya memberi arti bagi masyarakat. Ada sebuah hal yang kalau dia tidak datang, masyarakat seperti kehilangan. Mestinya kita begitu ya, jangan kita datang orang rasa tak bertambah, kita pergi orang rasa tak kehilangan. Ya. Dalam interaksi sosial ia selalu aktif, komunikatif, kolaboratif. Karena apa? Keberagamaannya ya diekspresikan dalam bentuk kontribusi nyata di tengah masyarakat. Begitulah cara dia beragama. Ya. Risiko yang muncul yaitu tekanan sosial, misalnya mendapat penolakan, dikritik, atau tantangan ketika dia membela kebenaran. Kamu harus campur, ini urusan-urusan saya dengan mereka, mengapa mesti ikut campur? Orang ini nggak bisa diam kalau lihat situasi apa. Ya risikonya itu. Contoh nyata ya mungkin seseorang yang terlibat dalam kegiatan sosial seperti membantu fakir miskin, menjaga lingkungan, aktif dalam komunitas masyarakat, ikut juga dia kelompok goes. Waktu dia ikut kelompok goes itu memang pas waktu sholat nanti dia imamnya. Oh bagus juga ini. Atau nanti waktu duduk-duduk dia ceramah gitu misalnya. Ya. Jadi nampaknya ibadah ritualnya tidak seintens orang-orang yang melakukan ibadah seperti yang mengedepankan kesalehan individual. Ya. Nah kesimpulan yang bisa kita lihat singkat dari sini, dari sisi itu adalah orang-orang yang yang fokus pada atau lebih menekankan aspek kesalehan sosial itu, ya, orang yang menekankan kesalehan individu cenderung lebih pasif dalam personal hubungan, tetapi kalau orang ini adalah lebih aktif dan partisipatif dalam masyarakat. Dan dia menjadi energi bagi terjadinya pertumbuhan dalam masyarakat. Kalau nggak ada tempat pengajian, dia bikin pengajian. Kalau nggak ada yang bina anak-anak itu, dia bikin tempat anak-anak itu. Wah, ada aja bantuan dia supaya anak-anak itu punya tempat bisa mengekspresikan keinginan mereka. Dengan cara seperti itu dia merasa bahwa anak-anak ini tidak jauh dari rumahnya, tidak jauh dari orang tuanya, dan mengarah kepada tindakan-tindakan yang baik-baik, ketimbang dibiarkan sampai jauh-jauh dan kemudian tidak terkontrol. Bapak Ibu, kalau kita mau coba lihat nanti perbandingan antara interaksi sosial ya, antara kesalehan individu ta'abbudi dengan kesalehan muamalah yang kesalehan sosial atau muamalah dari aspek orientasi utama fokus pada hablum minallah tadi ya, dari aspek karakter sosial kalau kesalehan individu introspektif ya dalam urusan sosial tadi sudah kita sampaikan ya. Ya, gaya interaksinya lebih menjaga jarak, tetapi kalau kesalehan sosial ini terbuka komunikatif, ekspresi keberagamaannya banyak dalam bentuk ritual pribadi, tetapi dalam orang yang kesalehan sosial itu banyak dalam bentuk keterlibatan dia dalam membangun, menata kelola masyarakat, atau keterlibatan dia dalam setiap aktivitas di masyarakat. Saudara sekalian, saya kira kita penting ya membangun kesadaran baru tentang arti amal soleh. Paradigma amal soleh yang selama ini sering kita anggap yang namanya amal soleh itu adalah ya pasti yang dikait-kaitkan dengan ibadah-ibadah ritual itu. Anaknya hafiz Quran, oh itu pasti anak soleh. Oh dia ngajar, oh itu pasti soleh. Ustadz pasti soleh itu. Ya, hal-hal yang terkait dengan puasa sunatnya nggak pernah tinggal, oh itu soleh itu. Jadi amal soleh itu labelnya melekat kepada ibadah ritual. Ya. Tetapi harapannya sebenarnya tidak harus terfokus kepada itu saja. Tetapi diharapkan seperti gambaran yang disampaikan oleh pemahaman para sahabat, sebetulnya keterlibatan kita dalam aktivitas sosial adalah bagian yang sangat diinginkan karena memang Islam ini datang membawa rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil pribadi gitu ya. Jadi paradigma amal soleh yang benar itu adalah menyatukan antara iman, ibadah, dan tanggung jawab sosial. Menghadirkan keberagamaan yang membebaskan, bukan keberagamaan yang individualistik. Ya. Mencerahkan,
bukan malah menyempitkan, memanusiakan manusia. Sebab kita memang harus bukan saja soleh secara individu, tetapi juga harus soleh secara sosial. Pandangan paradigma yang menolak ritualisme kosong yang tidak membawa perubahan apa-apa terhadap kemiskinan, kebodohan, dan keadilan. Itu disebabkan agama yang tidak membebaskan, itu berarti orang beragama itu belum selesai. Mengapa ini penting? Kita membangun kesadaran ini, saudaraku. Pertama, saat Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun, maka Rasulullah SAW menancapkan fondasi tauhid dan menanamkan tauhid sebagai revolusi mental untuk umat pada masa itu. Mengajak untuk mencanangkan bahwa mengajak semua manusia untuk menyembah kepada Allah saja. Allah lah yang Maha Esa, yang menguasai segala sesuatu, yang mengendalikan segala sesuatu, menetapkan segala sesuatu, menjadikan segala sesuatu, yang menguasai segala sesuatu, yang membolehkan, yang menghidupkan dan mematikan segala sesuatu. Bahkan seluruh alam semesta ini pun bergerak berdasarkan izinnya, titahnya. Allah itu Esa, tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Nah, dari ajaran tauhid ini, tauhid yang individual ini, tauhid individu, kesalehan individu ini, maka terkandung nilai-nilai persatuan, persamaan hak, dan nilai-nilai universal. Maka Rasul membebaskan para budak. Rasul itu membela kaum wanita, du'afa yang tertindas, alokasi perekonomian yang tidak seimbang. Jadi buah dari kesalehan individu itu melahirkan transformasi bagi masyarakat. Itu yang ditampilkan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah itu membangun peradaban. Peran dan fungsi agama yang dilaksanakan Rasulullah itulah yang membuat Islam itu diterima. Dalam kesempatan barangkali nanti kita coba lihat kapan perintah Arkanul Islam itu mulai diperintahkan. 10 tahun setelah kenabian. Kapan sholat diperintahkan? 12 tahun setelah. Kapan puasa? Lalu apa yang diajarkan pada masa itu? Kalau bukan ritual-ritual itu. Kekuatan dan keyakinan dan keberpihakannya Allah satu, lantas dampak daripada pengakuan akan Allah Esa itu yang mengatur segala sesuatu itu, maka tugasnya adalah membebaskan umat dari ketergantungan, dari berhala-berhala, pemujaan terhadap manusia, terhadap materi dan seterusnya. Maka terjadi revolusi peradaban yang luar biasa. Melalui tauhid itu, Islam membebaskan atau memainkan perannya selaku agama pembebasan. Saudaraku, itulah sebabnya manakala agama tidak lagi mampu memberi solusi atas persoalan kehidupan, agama tidak diperlukan lagi kalau cuma dogma-dogmanya. Kalau nggak berfungsi, bagaimana kita mau mengajak orang untuk berkata, boikot Israel, boikot produk-produk Israel. Lah kita memang nggak pernah menyiapkan alat-alat atau kebutuhan umat yang menyerupai dengan itu, terpaksa juga, suka tidak suka dia beli itu juga. Orang belum ada produk kita semacam itu. Seolah-olah kalau kita berjuang di situ bukan bahagian dari amal soleh. Atau bukan bahagian dari ibadah juga kepada Allah. Tapi bentuknya adalah muamalah sosial. Ya. Jadi di sini kita perlu bagaimana memahami itu supaya kemudian tidak berhenti agama ini pada diri kita sendiri. Saudaraku, saya kira ini yang pertama. Mudah-mudahan kalau ada nanti waktu tanya jawab atau apa, kita selesai tutup ya. Bapak ya. Bapak Ibu, saya mohon maaf kalau ada kekeliruan di sana sini. Berharap mudah-mudahan ini akan memantik kita pada sebuah upaya yang lebih mendalam. Bagaimana kita menjadikan agama kita yang betul-betul mampu menjadi pembebas. Jangan-jangan jangankan membebaskan orang lain, jangan-jangan kita juga belum bebas. Masih terkungkung masa lalu, masih terkungkung pekerjaan, masih terpenjara oleh urusan ini, urusan itu, segala macam.
Lah kalau memang kita juga belum bisa merdeka dengan beragama kita, bagaimana kita memerdekakan orang lain? Kenapa? Kalau boleh jadi mungkin pemahaman agama kita, mari terus kita tumbuh kembangkan. Saudaraku, agama ini hidup untuk melahirkan rahmatan lil alamin. Karena itu peran kita adalah penting. Peran umat Islam adalah penting. Manakala kita gagal memberikan kontribusi-kontribusi yang membuat masyarakat merasakan kebermanfaatan dari agama ini, maka agama kita akan menjadi daya tarik yang luar biasa. Seperti dikatakan bagaimana Rasulullah melakukan bukan ibadah ritual yang diajarkan pada masa itu, tetapi dia mampu daya tarik karena akhlaknya yang luar biasa, keberpihakannya terhadap masyarakat luar biasa. Saudaraku, mari kita tingkatkan ibadah ritual kita yang sudah kuat ini dengan mengimplementasikan dalam bentuk memainkan peran selaku khalifatullahi fil ardh. Untuk apa? Untuk menjalankan tugas misi Islam yang rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semoga demikian, semoga bermanfaat, semoga Allah mengabulkan doa kita, semoga Allah menguatkan istiqomah kita dan meningkatkan terus kualitas iman dan Islam kita. Bapak Ibu, kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.